Shalom keluarga damai, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera. Di bulan spesial Desember ini, di hari yang kedua di bulan Desember, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari bersama-sama kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu di tahta-Mu yang maha tinggi Tuhan Yesus. Terima kasih atas sebuah kesempatan dan hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh bangun dari istirahat kami semalam. Kami boleh mempersiapkan hari ini Tuhan. Kami tahu dan percaya hari ini akan menjadi sesuatu yang hebat karena Tuhan akan selalu menyertai kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini Tuhan, izinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamilah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada hari yang kedua ini di bulan Desember, kita akan bersama-sama belajar dan mencari tahu apa sebenarnya arti dari Hari Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mempelajari dan mempersiapkan hari Tuhan ketika nanti hari tersebut datang. Hari Tuhan dapat didefinisikan sebagai sesuatu atau hari yang mengacu pada momen ketika Allah secara langsung dan tegas campur tangan dalam sejarah manusia. Kata kuncinya di sini untuk menghakimi dosa, menghukum kejahatan, dan menyatakan keadilannya. Hal ini atau peristiwa ini dapat merujuk pada peristiwa tertentu dalam sejarah atau momen penghakiman akhir. Lalu, gimana sih karakteristik dari hari Tuhan itu? Hari ini biasanya dikaitkan dengan hari penghakiman dan kehancuran bagi orang fasik, tetapi sebaliknya adalah hari keselamatan bagi orang percaya. Ayatnya diambil dari Amos 5 ayat 18-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Amos 5 ayat 18-20 berkata, "Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya?" Lalu di Yesaya 13 ayat yang 9 sampai dengan 11 berkata hari tersebut dapat disebut sebagai hari murka dan penghakiman Allah. Lalu di dalam perjanjian baru juga dinyatakan bahwa hari Tuhan juga terkait dengan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Ini terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 2 dan 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Bapak Ibu dapat membaca di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ada 2 referensi yang saya temukan di dalam Alkitab mengenai hari Tuhan. Referensi menurut perjanjian lama terambil dari Yoel 2 ayat yang ke-31. Berkata demikian, "Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu." Lalu referensi dari perjanjian baru terambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Berbunyi demikian, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hancur dalam nyala api." Apa yang bisa kita pelajari dari kedua referensi tersebut? Secara khusus saya menggarisbawahi atau saya ingin menekankan kepada apa yang tertulis dalam perjanjian baru di 2 Petrus 3 ayat 10 tadi. Di situ dikatakan hari Tuhan seperti pencuri. Artinya tidak ada satu orang pun yang tahu di dunia ini kapan hari Tuhan atau hari penghakiman tersebut akan datang. Bisa datang sewaktu-waktu, bisa tahun depan, bisa 1 abad lagi, atau bisa juga terjadi malam ini. Karena hari Tuhan sekali lagi dikatakan seperti kedatangan pencuri. Lalu kita sebagai orang percaya, apa yang harus kita persiapkan untuk menanti hari Tuhan yang datangnya dapat sewaktu-waktu itu? Tentunya yang harus kita lakukan adalah menjaga kekudusan hidup kita dan terus memelihara iman kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas
kayu salib. Artinya, sampai nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya, atau hari Tuhan itu tiba, kita sudah siap. Ibaratnya dianalogikan seperti perumpamaan tentang mempelai wanita yang menanti kedatangan mempelai pria. Artinya, ketika kita siap, ketika kita terus menjaga kekudusan hidup kita, menjaga dan memelihara iman kita akan dengan siap sedia untuk menanti kedatangan sang mempelai pria. Karena tadi dikatakan bahwa hari Tuhan adalah hari keselamatan bagi orang yang percaya. Jadi, bagi kita orang percaya, kita tidak perlu takut akan kedatangan hari Tuhan. Lalu, apa sih bedanya hari Tuhan dengan akhir zaman? Di sini sedikit akan saya bahas mengenai akhir zaman, tapi tidak akan secara spesifik karena Bapak Ibu dapat menantikan episode Sapaan Damai Sejahtera di esok hari. Akhir zaman merujuk pada periode waktu tertentu menjelang kembalinya Kristus, di mana di sini yang penting ada berbagai tanda dan peristiwa akan terjadi sebagai penggenapan rencana Allah. Contohnya atau karakternya seperti apa? Ditandai oleh peningkatan kejahatan, penderitaan, munculnya penyesat-penyesat atau nabi palsu, dan tanda-tanda alamiah. Lalu, di akhir zaman juga akan terjadi kebangkitan orang mati dan penghakiman terakhir. Nah, periode ini sering disebut sebagai kesudahan segala sesuatu. Ada beberapa perbedaan mengenai hari Tuhan dan akhir zaman. Kalau hari Tuhan berbicara tentang fokus pada momen spesifik hari penghakiman Allah, kalau akhir zaman adalah periode menjelang kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kalau hari Tuhan berbicara tentang penghakiman dan penyelamatan, maka kalau akhir zaman yang ditekankan adalah proses penggenapan rencana Allah. Kemudian, keduanya saling terkait di dalam pengajaran Kristen. Karena hari Tuhan adalah bagian dari peristiwa yang terjadi pada akhir zaman. Dan pada akhirnya, hari Tuhan mencapai puncaknya dalam kedatangan Yesus Kristus kedua kali untuk menghakimi dunia dan menyatakan kerajaannya yang kekal. Amin. Mari bersama-sama kita tutup renungan singkat kita pada pagi hari ini. Kita kembali berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar, kami boleh mengerti apa itu hari Tuhan, dan bagaimana kami mempersiapkan hati kami dan iman kami untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Berkati kami semua yang akan beraktivitas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai, kiranya Tuhan yang memimpin, dan kiranya Tuhan yang bertahta di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas keluarga damai. Tuhan Yesus memberkati.